Kita lanjutkan pemirsa, pembahasan malam hari ini membaca bagaimana keakraban dari Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto. Apakah kemudian juga bisa menjawab pertanyaan masyarakat yang mungkin sudah sering sekali muncul ketika ada pertemuan antara dua tokoh besar ini. Bang Riza, terbukanya peluang untuk PDIP masuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah seperti yang tadi disampaikan Bang Ansy Lema, PDI mengcapture bahwa Pak Presiden ini semangatnya merangkul, artinya tidak ada satupun yang berada di luar pemerintahan atau seperti apa, Bang? Ya, seperti yang sering kami sampaikan, bagi Pak Prabowo semua partai politik, organisasi, semua anak bangsa, Bapak selalu ingin merangkul, mengajak untuk bersama-sama membangun bangsa. Tentu terlebih PDIP sebagai partai pemenang pemilu 3 kali dengan pengalaman yang luar biasa di bawah kepemimpinan Ibu Megawati. Namun sekali lagi kami tidak bisa mendahului apalagi mengintervensi. Tentu harapan Bapak Prabowo sudah sangat jelas, siapapun Bapak ingin ikut terlibat aktif membangun bangsa. Tinggal masalahnya kami serahkan kepada PDIP seperti apa. Memang PDIP ini Ibu Mega ini politisi yang hebat, yang ulung, yang selalu bisa menempatkan pada posisi yang pas, sehingga dalam dinamika politik 3 tahun ini selalu menang. Mungkin Prof. Gunggun nanti bisa menjelaskan. Hari ini mendukung Bapak Prabowo, jaga Pak Prabowo, bantu pemerintah, tapi secara de jure masih di luar, tapi secara de facto dukungannya tidak kalah dengan partai-partai yang ada di pemerintahan. Ini salah satu kehebatan kepiawaian Ibu Megawati, dan Prof. Gunggun lah yang menjelaskan. Namun bagi kami penting dukungan kerjasama yang baik dengan Ibu Megawati, dengan PDIP. Di DPR sudah ditunjukkan oleh Bang Dasko dengan Mbak Puan, hubungan yang sangat baik PDIP dengan Gerindra yang harmonis atas kedua tokoh muda ini, mewakili Pak Prabowo dan seterusnya. Dan tentu sekali lagi yang paling penting adalah kontribusi terbaik semua partai politik termasuk PDIP di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo untuk sama-sama melakukan gerakan pembangunan, percepatan pembangunan agar segera kita dapat mengentaskan kemiskinan. Bapak Prabowo tidak ingin lagi ada yang kelaparan, tidak ingin lagi ada yang miskin, yang susah, yang tidak sekolah, yang tidak sehat. Semua program-program pemerintah sekarang adalah program-program pro rakyat, khususnya masyarakat kecil, di pedesaan, di kampung-kampung, di daerah-daerah terluar, terpencil. Program juga di tahun ini, di periode Bapak Prabowo ini, semua desa nanti akan dialih dari listrik, internet dan semuanya. Jadi program-program beliau adalah program pro rakyat, seperti juga PDIP. Baik, Bang Ansy Lema, Pak Prabowo ingin merangkul semua, yang penting aktif ikut membangun negara. Tapi soal sikap gimana PDI saja? Gimana PDI per hari ini, Bang, sikapnya? Sikap PDI itu kan sudah ditentukan dalam Kongres 5 kemarin di Bali. Sikapnya itu jelas, PDI Perjuangan itu memainkan peran sebagai penyeimbang. Penyeimbang itu artinya tidak memainkan peran sebagai oposan atau oposisi, tidak juga berkoalisi. Penyeimbang itu memainkan dua fungsi secara proporsional. Apa saja, Bang Ansy Lema? Berada di luar kekuasaan, tetapi kalau melihat kebijakan pemerintahan ini sesuai dengan konstitusi dan berpihak atau pro kepada kesejahteraan rakyat, salus populi suprema lex, ya kita mendukung, menjalankan peran sebagai mitra strategis. Tetapi kalau tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak sejalan dengan agenda-agenda kerakyatan, tidak berpihak kepada masyarakat, maka kita memainkan peran kritisisme, ya, mitra kritis. Jadi kita tetap bermitra dengan Presiden Prabowo, Partai Gerindra, tetapi tetap bisa kritis, memainkan peran checks and balances. Dan itu hal yang biasa. Dan Ibu Mega sebenarnya hanya ingin ketat dalam sistem presidensialisme ini. Bahwa apa? Bahwa sistem kita ini bukan seperti sistem demokrasi liberal, oposisi yang saling menegasikan ya dengan kekuasaan yang bersifat berhadap-hadapan, oposisi biner begitu. Mas Gun-Gun kalau di depan kelas ngomongnya seperti itu tidak. Dalam sistem presidensil ini checks and balance tetap dijalankan
sesuai dengan agenda masing-masing. Misalnya, dalam program makan bergizi gratis, kami melihat idenya luar biasa. Mengintegrasikan aspek pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak didik kita, tetapi fakta di lapangan kita melihat masih ada sejumlah problem. Ya, keracunan, distribusi, sistem rantai pasok yang harus dibangun, juga memberdayakan petani, peternak, dan nelayan. Itu kami memberikan catatan. Jadi proporsional ini tetap kami dorong penuh. Dan hari ini kami tetap bisa mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tetap berada di luar. Baik. Bersatu kan tidak selalu berarti bersama kan gitu. Bisa tidak bersama dalam kekuasaan, tetapi tetap satu visi, satu spirit. Karena apa? Karena ada deep connection tadi. Menarik, ada deep discourse, ada deep talk, kan begitu. Dan itu yang dilakukan oleh Ibu Mega dan Presiden Prabowo. Nah giliran Prof Gun nih yang kemudian merangkum, memberikan penilaian sekaligus konklusi, Prof. Kalau kita lihat apa kemudian makna, konsekuensi, dampak dibalik sikap, kedekatan, keakraban, dan berbagai simbol yang ada antara dua tokoh besar ini? Kalau membaca tadi dari apa yang disampaikan Bang Ansy, sekaligus pernyataan-pernyataan Bu Mega, sepertinya memang paradigma fungsionalis, Jadi keberfungsian partai dalam konteks pola hubungan. Jadi memosisikan diri sebagai oposan tidak, tapi memang akan mengkritik pemerintah dan akan mengapresiasi pemerintah dalam waktu bersamaan. Jika baik akan dipuji, jika buruk akan dikritik. Nah, ini kan posisi politiknya bukan sebagai oposan. Tetapi saya melihat kalau ditanya apakah PD Perjuangan akan berpotensi merapat ke kabinet, jawaban saya sepertinya tidak. Sampai nanti akhir pemerintahan Presiden Prabowo? Iya, probabilitas untuk berada di luar kekuasaan lebih besar. Kenapa? 2 periode waktu Pak SBY, posisi PD Perjuangan di luar kekuasaan itu mendapatkan insentif elektoral yang tebal. Sekarang posisi PD Perjuangan yang tidak dari awal, karena sejarah politik elektoral kita menunjukkan fakta begini, menariknya. Posisi politik yang jelas sebagai pengusung utama atau sebagai oposan utama di luar kekuasaan, sebagai partai di luar kekuasaan yang utama, itu biasanya mendapatkan insentif elektoral. Ketika Demokrat pengusung utama Pak SBY dapat insentif elektoral. Ketika PD Perjuangan sebagai pengusung utama Pak Jokowi dapat insentif elektoral. Pun demikian ketika PD Perjuangan berada di luar kekuasaan dan melakukan fungsi-fungsi oposisinya dalam tanda petik itu dapat insentif elektoral. Jadi partai yang jelas sebagai di dalam kekuasaan atau berada di luar kekuasaan itu dapat biasanya insentif elektoral signifikan pada saat kontestasi dilakukan. Menarik lah ya. Dan kita nanti demi sehatnya demokrasi. Demi sehatnya demokrasi. Perlu juga ada institusi partai politik formal yang bisa menjadi kanal yang memperjuangkan aspirasi dari masyarakat sipil dan masyarakat secara keseluruhan ini. Semuanya punya tujuan yang baik tentunya untuk kembali lagi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kita tunggu nanti akan ada momentum keakraban lainkah yang akan muncul di publik antara dua tokoh besar ini. Terima kasih untuk perbincangan yang luar biasa malam hari ini, Prof Gun, Bang Ansy, dan juga Bang Riza. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami juga masih akan menghadirkan informasi lain untuk Anda bersama dengan Tiara. Silakan Tiara. Ya, Ken dan juga pemirsa, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya adalah di hari kelima pasca tanggul jebol di Jati Padang, Jakarta Selatan. Petugas Gabungan Sumber Daya Air dan PPSU terus melakukan perbaikan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.